إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid. Sebagaimana kebiasaan kita, sebelum menambah faedah yang baru, maka kita murojaah, kita ulangi terlebih dahulu faedah-faedah sebelumnya yang telah kita dapatkan. Baik. Inda atina naik. Sebutkan pengertian tauhid. Tauhid adalah segala jenis yang seorang hamba itu melampaui batasannya, baik bisa berupa ketaatan, keikutan, diikuti dan orang yang diikuti, ya, terus ditaati dan diibadahi. Baik. Waalaikumsalam. Tauhid adalah segala jenis di mana seorang hamba itu melampaui batasannya, dari orang yang ditaati, diibadahi, dan diikuti. Ini pengertian yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Qayyim. Barakallah. Jadi kemarin juga kita mendapatkan faedah tentang bahwasanya qada'nya Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Apa saja itu, Mas Syamsu? Qada'un syar'i dan qada'un kauni. Ada qada'un syar'i, ada qada'un kauni. Perbedaannya apa? Perbedaannya qada'un syar'i itu ketentuan Allah yang benar-benar terjadi, tetapi ketentuan tersebut dicintai atau diridhoi Allah. Dan qada'un kauniyah
itu adalah kodok yang pasti terjadi, tetapi belum tentu Allah meridainya, maka jadi Allah meridainya hal tersebut. Baiklah. Qada syar'i itulah ketetapan Allah yang Allah cintai, tetapi kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Adapun qada kauni adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi, tapi belum tentu dia perkara yang Allah cintai. Terkadang dia masuk dalam hal yang Allah cintai, terkadang yang Allah benci. Barakallahu. Inda sina Abi Zulfa. Lafaz ummah di dalam Al-Quran itu mengandung banyak makna. Sebutkan yang antum ketahui. Pertama, ummah diartikan ta'ifatun minan nas, kelompok manusia. Kedua, millah atau agama. Yang ketiga, ummah juga bisa diartikan qudwah atau imam. Yang keempat adalah waktu atau zaman. Saya bisa menyebutkan contohnya di dalam Al-Quran. Kalau imam atau qudwah itu Inna Ibrahimnya karena ummatan khalisan. Baik, ahsanlah. Barakallahu. Terus Yang zaman lupa. Tentang ada yang bisa membantu? Rasyid, contoh lafaz ummah yang bermakna zaman yang ada di dalam Al-Quran. Kisahnya Nabi Yakub. Ya, terus Dia mengingat Nabi Yusuf pada zaman yang lalu. bunyinya siapa yang bisa? Antum, siapa namanya Pak? Abu Anas. Bisa bantu Pak? Oh, tidak bisa. Antum siapa namanya? Pak? Baswadi. Oh, ada nama kecilnya Pak? Abu Ardiansa. Baik, labas. Bisa membantu Pak? Eri nggak hadir ya. Mas Samsul, Naim. Bisa membantu? Baik, labas. Wadzakaro pada ummah. Kan gampang ya. Nabi Yakub pun mengenang Nabi Yusuf setelah berlalunya zaman yang lama. Baik. Terus untuk makna ummah dengan makna millah, bisa Pak menyebutkan? Secara mana ya? Secara lapan nggak bisa ya. Dalam Al-Quran itu tidak boleh kaidahnya menyebutkan secara mana. Tapi kalau hadis diberikan rukhsah dengan mana untuk ummah yang bermakna millah itu seperti ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, leluhur kami di atas sebuah millah, ummah. Terus apa lagi? Yang sudah, yang belum bermakna millah, zaman, kedua, thaifatun minan nas. Waalaikumsalam. Apa? Contohnya Rasul. Baik, ini kelewatan kalau nggak apa ya. Soalnya matanya. Sementara kalau. Iya, itu yang kemarin kita dapatkan. Kita lanjutkan insyaallah.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah meridhoinya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Telah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anaknya Mas'ud. Siapa namanya? Abdullah ibnu Mas'ud. Barakallah. Namanya adalah Abdullah. Nama ayahnya Mas'ud radhiyallahu anhu. Barakallah. Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima. Baik. Ibnu Mas'ud menyatakan, man, barang siapa arada yang menginginkan ayanzura, untuk melihat ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuhu, yang di atas wasiat tadi ada stempel dari Rasul alaihi wasallam. Baik, khatam. Falyaqra, maka hendaknya dia membaca qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah wahai nabiku, ta'alu, ayo kesini semua, ya, mari kemari. Atlu, aku akan membacakan ma harrama rabbukum, apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, alaikum, atas kalian. Dia membacakan lanjutan dari ayat sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Barakallah. Baik. Hingga dalam hadis ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ingin menyampaikan kepada kita tentang wasiatnya Nabi Muhammad alaihissalam kepada umat beliau. Wasiat itu semuanya terkandung dalam surat Al-Isra, Al-An'am ayat 151 sampai 153. Terkait dengan hadis ini ada beberapa masalah yang perlu kita bahas. Di sini sahabat Ibnu Mas'ud menyatakan, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad yang di atasnya ada stempel dari beliau. Barakallahu. Ini seolah-olah wasiat yang memang benar-benar resmi. Tetapi kalau kita melihat riwayat-riwayat yang datang berkaitan dengan hadis ini dengan secara sempurna, barakallahu fikum, bahwasanya ini bukanlah wasiat yang memang benar-benar resmi diucapkan oleh Rasul. Tapi di sini Ibnu Mas'ud mengambil istimbat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ka'anna, ya, ka'anna, seolah-olah wasiat itu adalah wasiat yang resmi dari Rasul yang ada stempelnya. Kenapa demikian? Asbabul wurud asar ini, sebab beliau mengucapkan asar ini, yaitu ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya beliau dalam keadaan sakit, jadi beliau terbaring tubuhnya. Pada satu ketika para sahabat berkumpul
mengelilingi Rasul dan minta pada Rasul untuk memberikan wasiat, maka Rasul meminta kepada sebagian para sahabat untuk mendatangkan kertas dan pena. Di situ beliau akan menuliskan wasiat beliau. Ambilkan kertas dan pena untuk menulis wasiat. Kemudian setelah Rasul minta permintaan tadi, Umar bin Khattab dengan ijtihad beliau melarang para sahabat. Melarang para sahabat untuk mendatangkan kertas dan pena tadi untuk menulis wasiat. Sahabat yang lain mengatakan sebaliknya, tidak, ini perintah dari Rasul, harus didatangkan kertas dan pena tadi. Pokoknya Rasul minta kertas dan pena untuk menuliskan wasiat. Umar bersikap jangan. Akhirnya ribut. Cekcok di hadapan Rasul. Ketika melihat kejadian yang semakin panas, Rasul pun marah. Ilaikum anni, semuanya pergi. Tidak pantas ada pertikaian di hadapan tadi. Sehingga semuanya pun pergi. Sebagian sahabat, Ibnu Abbas cukup marah ketika terjadi peristiwa ini. Sayyid ar-raziyah takul ar-raziyah mahala Sayyid baina wasiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah di atas musibah adalah sesuatu yang menghalangi wasiatnya Rasul alaihi wasallam. Barakallahu. Sehingga Rasul enggak jadi menyebutkan wasiat terakhir beliau pada peristiwa ini. Makanya Ibnu Mas'ud beliau mengambil istinbat. Yang diinginkan oleh Rasul, yang ingin disampaikan oleh Rasul dalam wasiat tersebut adalah ayat ini. Sehingga dalam riwayat yang lain beliau menyatakan ka'anna, seolah-olah ini adalah wasiatnya Rasul yang memiliki stempel resmi dari beliau. Itu asbabul wurudnya. Dikarenakan Ibnu Mas'ud sangat paham dengan karakternya Rasul. Beliau tidak akan memberikan wasiat yang keluar dari kitabullah. Mesti wasiat beliau adalah Al-Quran atau yang semakna dengan. Sebelum kita melanjutkan tentang beberapa faedah dalam hadis ini ada yang perlu diluruskan tentang peristiwa tadi. Jangan sampai kita suudzon kepada Umar bin Khattab. Dengan mengatakan, wah lancang sekali Umar, berani menentang perintah Rasul. Itu dengan kedangkalan ilmu kita. Tapi kalau kita melihat ucapan para ulama, kita akan tahu ini menunjukkan dalamnya ilmu Umar bin Khattab dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Barakallahu. Hingga Umar ketika melarang sahabat yang lain untuk mendatangkan kertas dan pena, beliau memiliki pertimbangan yang jauh lebih ke depan, jauh lebih dalam daripada yang lain. Demikian mereka para ulama. Umar melihat saat itu Rasul sedang sakit. Mana dia? Sedang sakit parah. Dan Umar sangat paham dengan karakternya kaum munafikin. Ini surat kalau benar-benar ditulis oleh Rasul, dan benar-benar diresmikan, distempel, maka Umar memahami ini akan menjadi celah bagi orang-orang munafikin untuk menentang wasiat tadi. Dengan alasan apa? Ini wasiat ditulis oleh orang yang sakit. Orang yang sakit itu pikirannya kacau. Terkadang benar, terkadang juga salah. Karena pikirannya nggak konsentrasi. Dia dalam keadaan sakit. Dan memang saat itu Rasul sakit parah. Sehingga akibatnya orang-orang munafikin bisa mendapatkan angin. Ibaratnya bola lambung yang tinggal di semes. Ini pertimbangan yang pertama dari Umar. Dan juga barakallahu fikum
pertimbangan yang lain, ya, bahwasanya Rasul alaihi wasallam telah menyampaikan wasiat-wasiat tadi, barakallahu fikum, yang ingin beliau sampaikan pada wasiat-wasiat beliau yang telah lewat. Sehingga wasiat yang akan disampaikan itu menurut pertimbangannya Umar tidak jauh berbeda dengan wasiat-wasiat sebelumnya. Barakallahu fikum. Sehingga atas pertimbangan ini beliau Sayyid mencegah para sahabat yang lain untuk mendatangkan kertas dan pena. Paham ya? Sehingga menurut para ulama ini termasuk salah satu poin Sayyid di mana Umar itu dikatakan sebagai al-mulhim, orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa syariat di dalam Islam itu turun dengan sebab barakallahu fikum idenya Umar bin Khattab. Seperti syariat hijab. Iya. Itu Allah turunkan barakallahu fikum dengan melalui perantara idenya Umar bin Khattab. Karena kan beliau melihat saat itu para wanita tidak menggunakan hijab dengan hijab yang syar'i. Dengan kedalaman ilmu beliau, barakallahu fikum, beliau memandang ini enggak bagus kalau terus-menerus keadaan demikian. Ya, akan menimbulkan fitnah yang luar biasa. Sehingga beliau sangat berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan sebuah ayat Sayyid yang dapat perintah untuk menghijabi kaum wanita. Akhirnya benar-benar Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hijab. Barakallahu fikum. Kemudian di antara poin yang lain yang juga menunjukkan kedalaman ilmunya Umar bin Khattab, yaitu dalam masalah mensikapi tawanan perang. Baik, Rasul dan mayoritas sahabat yang lainnya mengatakan tentang tawanan-tawanan perang tadi yang dari kalangan orang kafir itu dibebaskan dan mereka membayar denda. Tapi Umar berpendapat tidak. Mereka adalah orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, sepantasnya mereka untuk dieksekusi. Barakallahu. Tapi Rasul tetap memegang pendapat tersebut. Iya. Tidak lama kemudian Umar bin Khattab mendapati Rasul dan para sahabat yang lainnya sedang menangis. Barakallahu. Ketika Umar bertanya, "Loh, kenapa kalian semua pada menangis?" Sayyid, maka Rasul mengatakan, "Benar apa yang kau katakan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada kita untuk mengeksekusi ya tawanan-tawanan perang dari kalangan kafir harbi." Barakallahu fikum. Baik. Ini poin yang menunjukkan bahwasanya Umar termasuk salah satu dari kalangan para sahabat yang dalam ilmu. Barakallahu fikum. Di antara poin yang ketiga yang kita sebutkan tadi pada kejadian ini. Aman ya? Sehingga jangan dulu kita suudzon ya kepada Umar bin Khattab. Barakallahu fikum. Justru itu menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Barakallahu fikum. Baik. Ini terkait dengan asbabul wurud, sebab munculnya asar ini. Kemudian di sini Ibnu Mas'ud menyatakan wasiati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau menyebutkan nama Nabi alaihi wasallam. Padahal di dalam ayat Sayyid la taj'alu ya ad-du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasul seperti panggilan kalian dengan sebagian yang lain. Maknanya dalam memanggil Rasul itu jangan disamakan dengan memanggil teman-teman kita. Dengan memanggil namanya, ya fulan, ya Muhammad. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur, tidak boleh. Di sini Ibnu Mas'ud justru menyebutkan beliau dengan namanya. Maka secara zahirnya ada ta'arud, kontradiksi antara amalan atau perbuatan Ibnu Mas'ud dengan ayat Al-Quran. Itu sekilas. Dari mereka para ulama menjelaskan, barakallahu fikum. Jadi ada perbedaan antara larangan yang disebutkan dalam ayat dan tindakan
Ibnu Mas'ud. Yang dilarang dalam ayat itu adalah ketika memanggil beliau. Ya, dalam bab nida panggilan. Maka dilarang bagi kaum muslimin memanggil dengan nama beliau. Itu tidak sopan, tidak beradab. Tetapi harusnya dia memanggil dengan gelar beliau. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Barakallah. Itu yang diinginkan dalam ayat. Larangan untuk memanggil beliau dengan namanya. Adapun yang disebutkan di dalam asar ini dalam bab khobar, dalam bab pemberitaan, bukan dalam bab panggilan. Ya, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiatnya Nabi Muhammad SAW, hendaknya dia membaca ucapan Allah Subhanahu Wa Taala dan disebutkan ayatnya. Paham ya? Hingga ada perbedaan. Asalnya Ibnu Mas'ud ini dalam bab khobar pemberitaan, adapun larangan yang disebutkan dalam ayat itu dalam bab nida panggilan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza siratal mustaqim." Bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Barakallahu fikum. Siratal mustaqim itu pernah dianalogikan oleh Rasulullah SAW dengan sebuah analogi, baik, dengan hadis yang diriwayatkan juga oleh Ibnu Mas'ud, barakallahu fikum, riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, Tirmidzi dan yang lainnya. Ibnu Mas'ud menyatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membuat sebuah garis dengan tangannya di hadapan kami. Garis lurus. Baik. Kemudian beliau menyatakan, hada sabilullahil mustaqim. Beliau menyatakan, inilah jalan Allah yang lurus. Inilah yang dimaksud dengan siratal mustaqim, garis yang lurus. Itu analoginya, siratal mustaqim. Baik. Tsumma khatta an yamini dzalik wa an shimali. Kemudian setelah itu beliau membuat garis di sebelah kanan dan sebelah kiri dari garis yang lurus tadi. Garis. Baik. Kemudian beliau memberikan komentar, "Tsumma qala hadhihi subul." Inilah yang dimaksudkan dengan subul. Ya. Baik, inilah yang dimaksudkan dengan subul. Jalan-jalan pintas. Bukan menuju jannah, tapi menuju an-nar. Baik, kemudian beliau mengatakan, "Laisa minha sabilun illa wa 'alaihi syaitan yad'u ilaihi." Tidak ada salah satu dari jalan-jalan pintas tadi, ya, jalan-jalan syaitan tadi, melainkan ada padanya syaitan yang mengajak umat manusia untuk melewati jalan tersebut. Barakallah. Baik. Ini analogi dari Rasulullah SAW mengenai dinul Islam. Sehingga dari hadis ini kita bisa mengambil faedah, barakallahu fikum, bahwasanya siratal mustaqim itu lurus. Ayo ya.
tidak berkelok-kelok. Itu analogi yang tepat. Dan dari sini kita bisa mengetahui kesalahan sebagian pihak dari kalangan para mubaligh, para duat, para dai, kiai, ustaz, ataupun yang lainnya, orang-orang yang dianggap mengerti agama. Mereka memberikan analogi yang berbeda tentang dinul Islam. Iya. Mereka menganalogikan orang yang menempuh Islam itu diibaratkan bagaikan orang yang mendaki gunung. Ya, tujuannya sama, satu, apa? Puncak gunung. Tetapi dalam menempuh untuk berhasil sampai kepada puncak gunung, mereka menempuh jalan yang berbeda-beda. Ada yang lewat utara, ada yang lewat selatan, ada yang lewat timur, ada yang lewat barat. Ya, sehingga nanti ketemunya satu di puncak gunung. Itu analogi mereka. Kemudian mereka menyebutkan kesimpulan, sehingga atas dasar ini tidak boleh bagi kita menyalahkan sesama saudara-saudara kita yang berusaha untuk menempuh Islam ini. Ya, ada yang berupaya memahami Islam, menjalankan Islam dengan cara sufiah. Silahkan, intinya satu, nanti ketemu di puncak. Ada yang berupaya untuk menempuh Islam dengan jalan politik, ya silahkan. Ada yang ingin menempuh Islam dengan cara nasyid-nasyid Islami atau drama-drama Islami. Baik, sinetron-sinetron Islami, ya silakan. Nanti juga ketemunya sama di puncak Ada yang dengan cara pemberontakan. Intinya sama, mendirikan daulah Islam. Ya sudah, nggak usah sering menyalahkan. Baik, intinya kan sama, semuanya untuk mementingkan Islam. Barakallahu. Itu syubhatnya mereka. Ya, kita katakan ini batil. Rasul nggak pernah memberikan analogi yang demikian. Justru Rasul memberikan analogi kepada kita, bahwasanya Shiratal Mustaqim itu lurus, nggak bisa lewat mana-mana. Justru yang berupaya mencari jalan tikus tadi, itu akan menjadi pengikut syaitan. Ya, Rasul mengatakan yang kanan, yang kiri itu subul semuanya. Di setiap garis-garis tadi pasti ada syaitan di dalamnya. Sehingga kalau Anda ingin menempuh Shiratal Mustaqim, yang ikut caranya Rasul. Nggak bisa mengadakan cara-cara yang baru. Barakallahu fiik. Dan ini termasuk prinsip dalam agama Islam. Iya. Barakallahu fiik. Dalam banyak ayat kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Rasul. Kalau kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, ya ikuti aku. Ya, enggak usah ngikuti ucapan-ucapan tokoh-tokoh kalian. Tapi yang diikuti adalah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Barakallahu fikum. Demikian juga sahabat Ibnu Mas'ud juga dalam asar yang dia mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kalian itu hanya ngikut saja, enggak usah macam-macam, cari jalan pintas, jalan yang baru, lewat kanan, lewat kiri, ngikut saja, kata Ibnu Mas'ud. Ya, jangan membuat jalan-jalan yang faqad kufitu. Kalian itu sudah diberikan kecukupan. Sudah sempurna, sudah sangat bagus apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sangat relevan, ya, dalam setiap zaman, dalam setiap situasi dan kondisi.
Tidak ada dari syariat Islam ini yang ketinggalan zaman. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga dari asar Ibnu Mas'ud tadi, barakallahu fikum, kita bisa mengambil faedah bahwasanya setiap orang yang berupaya menempuh shiratal mustaqim, barakallahu fikum, dia akan mendapatkan ujian dan cobaan. Dalam menempuh shiratal mustaqim itu nggak bisa berleha-leha, ya, bersantai-santai, berlenggang-lenggang, ya. Tetapi seorang muslim ketika menempuh shiratal mustaqim harus senantiasa waspada. Harus senantiasa waspada. Kenapa? Syaitan itu selalu mengintai Anda. Jadi, berupaya untuk membuat Anda keluar dari jalur shiratal mustaqim. Melalui apa tadi? Subul, jalan-jalan yang banyak tadi. Dan itu dilakukan oleh syaitan dengan dua perangkap. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Barakallahu fikum. Itu triknya syaitan, atau dengan kata lain perangkap syaitan, ya, untuk membuat anak Adam tadi apa? Keluar dari jalur shiratal mustaqim. Barakallahu fikum. Ya. Entah dia akan terperangkap oleh syubhat buat syaitan dari kerancuan berpikir dalam agama ini, yang itu kita dapati pada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, ya tak? Mereka terperangkap dengan pemikiran-pemikiran bid'ah, pemikiran-pemikiran sesat. Barakallahu fikum. Sekte Syiahnya, ada juga Ahmadiyah. Barakallahu fikum. Iya. Ada juga Khawarij, ada juga Sufiyah. Itu mereka terperangkap dengan perangkap syubhat dari syaitan. Ada juga yang terperangkap dengan perangkap syahwat. Barakallahu fikum. Iya. Itu apa? Iya, di antaranya keranjingan yang namanya dunia, sibuk mencari dunia. Seluruh waktunya difokuskan untuk mencari dunia, sehingga tidak dia berikan jatah untuk akhiratnya sedikit pun. Itu kena perangkap syahwat. Baik, ada juga yang terperangkap dengan yang namanya khamar, zina, judi, pergaulan bebas dan yang lainnya. Itu terkena perangkap syahwat. Barakallahu fikum. Sehingga kita yang ada di sini, alhamdulillah, ya, dengan taufik dari Allah dan hidayahnya, itu yang pertama harus bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang sedang berupaya tetap istiqomah dalam menempuh shiratal mustaqim tadi. Kemudian yang kedua, kita harus merasa khawatir dan takut dan selalu waspada, barakallahu fikum, untuk jangan sampai mendekat-dekati dua hal tadi, ya, syubhat dan syahwat. Dengan rasa ingin tahu misalnya, seperti apa ya? Ya, baik. Pengen tahu tentang syubhat-syubhat, ya, dari pemikiran-pemikiran sesat, baca-baca buku-buku mereka, hati-hati. Ya, al-qulubu dha'ifah wal fitnatul qaffafah, kata mereka para ulama. Hati itu lemah, sedangkan fitnah itu menyambar. Barakallahu fikum. Jadi sudah banyak buktinya. Ya, sudah banyak buktinya. Beberapa orang-orang yang dianggap kokoh agamanya, yang kokoh ini, bukan yang ngajinya seminggu sekali atau Senin Kemis,
tapi yang tiap hari belajar, ya kan? Dia menjadi korban dari yang namanya syubhat. Menjadi pengekor atau pengikut, bahkan pembela dari tokoh-tokoh, ya, sekte-sekte sesat. Barakallahu fikum. Makanya dia dikenal sebagai orang yang kuat dalam perkara sunnah. Baik. Kemudian juga dalam perkara syahwat, ya. Baik. Rasa ingin tahu seperti apa dan seperti apa, barakallahu fikum, itu harus dijauhkan. Baik. Itu diantara kiat-kiatnya kalau mau selamat, ya. Kalau mau tetap istiqomah dalam menempuh siratal mustaqim. Yang pertama, bersyukur kepada Allah, jangan sombong, jangan merasa bangga dengan kepintarannya, dengan kesolehannya, ya kan? Dia yang paling sering ngaji, di antara teman-temannya misalnya. Akhirnya apa, dia merasa tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih baik, meremehkan teman-temannya yang lain. Ini tidak diperbolehkan. Dia harus tahu itu adalah hidayah dari Allah. Alhamdulillah, saya masih mendapatkan taufik dari Allah untuk tetap, ya, bisa konsisten dan kontinu dalam mengaji. Itu sikap yang tepat. Bukan kita merasa bangga dan menghina atau merendahkan teman-teman kita yang, ya, ngajinya itu ya sakit katanya, ya. Kalau pengennya ngaji, kalau enggak ya enggak. Jadi kita meremehkan dia, itu bukan sikap yang tepat atau bijak. Sikap yang tepat tadi, jadi kita merasa itu semua adalah keutamaan dari Allah, hidayah dari Allah, itu terkait dengan kita. Adapun sikap kita kepada teman kita menasihatinya, bukan menginjak-injak harga dirinya, bukan menghina dia atau merendahkan dia. Kalau itu yang lebih tepat. Ya, Enggak kesalahan ketika melihat sebagian teman-temannya yang sudah betul malas ngajinya, wah sudah jadi bahan perbincangan, dihinakan, dirusak harga dirinya, itu sikap yang salah. Justru itu akan membuat temannya jadi semakin jauh dari siratal mustaqim. Kita nggak sadar kita termasuk orang yang ikut andil dalam mengeluarkan dia dari siratal mustaqim. Sehingga yang tepat, ya, kita berupaya menasihati teman kita tadi. Kenapa sebabnya? Kenapa kok nggak ngaji lagi? Baik. Tentunya dia akan disuruh dan kita berupaya untuk membantu menyarikan solusi bagi masalah dia. Itu sikap yang tepat. Barakallahu fikum. Baik. Dan yang kedua tadi, kita tetap merasa apa? Khawatir. Ya. Tetap merasa khawatir, takut. Barakallahu fikum. Jangan-jangan kita menjadi giliran selanjutnya yang akan disamber oleh syaitan dan bala tentaranya, ikut terperangkap dalam jalan-jalan tikus tadi, subul-subul. Barakallahu. Kemudian di sini ada sebuah iskal, sebuah masalah, juga seolah-olah ada kontradiksi antara analogi yang disampaikan oleh Rasul dan sebuah ayat, tepatnya disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-16 atau 15 sampai 16. Allah menyatakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah menyatakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, dan sungguh telah datang kepada kalian cahaya dan kitab suci yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihillahu,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah melalui cahaya dan kitab suci tadi. Man ittaba ridwanahu, orang-orang yang mau mengikuti ridhonya Allah, subulas salam, jalan-jalan ke keselamatan. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan subul. Artinya apa? Banyak. Subul itu bentuk jamak dari sabilun, subul. Sama ya? Tadi dalam azhar Ibnu Mas'ud, Rasul menganalogikan yang namanya siratal mustaqim itu satu, ya, garis lurus. Tetapi di dalam ayat ini Allah menyatakan subul, banyak jalan-jalannya itu menuju keselamatan. Maka ini juga seolah-olah ada kontradiksi dengan kedangkalan ilmu kita mungkin. Karena Allah. Ada itu jawabannya? Hah? Disebutkan oleh sebagian mereka para ulama bahwasanya yang dimaksudkan dengan subul di sini adalah syara'iul Islam. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Yang dimaksud dengan subul salam adalah syariat Islam. Yang namanya syariat Islam kan banyak, ya. Nggak satu, ada yang namanya syariat sholat, ada zakat, puasa, haji, tawakal, zikrullah, dan yang lainnya. Hingga banyak. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga kalau kita mau menganalogikan yang lebih jelas dan gamblang, yang dimaksudkan dengan subul di sini adalah wasilah yang digunakan untuk menempuh siratal mustaqim tadi. Ya, sehingga yang namanya subul di sini adalah jalan-jalan atau cara-cara orang untuk menempuh siratal mustaqim yang lurus. Kita analogikan, ada yang menempuh siratal mustaqim tadi pakai beca, ya, ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda, pakai mobil. Tapi apa? Rute yang ditempuh sama, ya, jalan yang dituju sama, satu jalur. Cuman dalam menempuhnya tadi beda-beda kendaraan yang digunakan. Itu yang maksudnya subul di sini. Ya, itu apa? Wasilah. Cara dia dalam menempuh siratal mustaqim tadi. Ingat ya, dan cara Islam demikian. Ya, cara kita untuk menempuh siratal mustaqim ya dengan mengerjakan syariat Islam. Ini kan cara mensinkronkan antara ayat dan asar tadi dan hadis Rasul. Hingga itu enak, ya. Kalau belajar dari para ulama itu enak, nggak pusing. Beda kalau belajarnya kita itu autodidak, itu baca sendiri, pahami sendiri tanpa guru. Wah, ini rawan, ya. Ini rawan untuk menyimpang, rawan untuk kesamber oleh syaitan tadi. Karena nggak ada yang ngarahkan, sehingga memahami dengan pemahamannya sendiri-sendiri. Ya, baca Quran, dibaca, lihat terjemahannya, dipahami sendiri, ditafsirkan sendiri. Padahal, ya, dalam beberapa ayat Al-Quran itu membutuhkan penjelasan yang lebih detail, perincian yang lebih matang dari pakar-pakarnya. Ya, dan ini kita melihat fenomena yang demikian terjadi. Karena ya, ada kajian yang khusus mengkaji Al-Quran dan ditafsirkan dengan pembicaranya masing-masing. Mereka nggak senang kalau menafsirkan Al-Quran tadi langsung dari kitab pakar-pakar tafsir. Nggak boleh, kata mereka. Ya, untuk menafsirkan Al-Quran, langsung dari pakar-pakarnya itu harus dapat izin dari pusat. Soalnya paham ya, siapa yang dimaksudkan? Itu demikian. Iya. Sehingga mereka lebih senang menafsirkan Al-Quran dengan pembicaranya. Iya, dibaca potongan-potongan ayat, ditafsirkan, dijelaskan,
Ya, dengan pemikiran sang pembicara. Padahal kalau melihat ya dia nggak memiliki keilmuan yang cukup kuat atau matang dalam masalah ini. Ya, hanya semata-mata keahlian dalam bahasa nggak cukup barakallahu fikum untuk menafsirkan Al-Quran. Tidak cukup dengan bahasa saja. Ya, karena kan Al-Quran itu adalah kalamul ilahi. Ya, Rabbul Alamin barakallahu fikum. Untuk menafsirkannya tidak cukup dengan bahasa. Tapi apa? Butuh penafsiran dari orang yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menafsirkannya. Siapa itu? Rasulullah SAW dan pengikut beliau, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini penafsiran Al-Quran yang paling tepat. Iya, yaitu at-tafsir bil ma'thur, kata mereka para ulama. Menafsirkan Al-Quran dengan asal. Ya, penafsiran Nabi, penafsiran sahabat, tabi'in, ini yang lebih tepat. Barakallahu fikum. Walaupun ya menurut mereka ini penafsiran Al-Quran yang kuno, ya, yang klasik, nggak zamannya lagi kalau digunakan untuk saat ini. Sehingga sebagian mereka menafsirkan Al-Quran dengan ilmu-ilmu teknologi, berupaya dipaksa-paksakan, dijejel-jejelkan. Ayat ini cocok dengan teknologi ini, cocok dengan kejadian alam yang demikian. Ya, lapat-lapatnya itu berupaya untuk mereka paksa-paksakan sama. Ini tidak dibenarkan. Barakallahu. Baik, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah menyebutkan dalam kitab beliau Nunia, itu kumpulan syair, kitabnya cukup terkenal. Ya, jadi syairnya itu semuanya diakhiri dengan huruf nun, makanya dikatakan Nunia. Baik, dan di dalamnya terkandung prinsip-prinsip Islam yang sangat mendasar. Baik. Ini menunjukkan kecerdasan beliau. Bisa menyusun prinsip-prinsip Islam tadi dalam sebuah syair yang semuanya diakhiri dengan huruf nun. Baik. Beliau menyatakan di dalam kitab tersebut, al-jahlu da'un qatil. Kebodohan itu merupakan sebuah penyakit yang membunuh orang yang terjangkit. Jadi bodoh inilah penyakit yang paling berbahaya. Ya, dibandingkan penyakit AIDS, kanker, stroke, yang paling bahaya adalah penyakit bodoh. Daun qatilun, kata beliau, penyakit yang membunuh. Yang dibunuh itu bukan organ tubuh, tapi hati. Dari situlah manusia bisa dikatakan hidup. Manusia yang hidup nggak punya hati sama saja dengan mayat hidup, mumi. Iya, barakallahu fikum. Sehingga manusia itu baru bisa dikatakan hidup kalau hatinya hidup. Makanya dikatakan daun qatilun. Kebodohan itu dikatakan sebagai penyakit yang membunuh karena dia membuat sakitnya hati. Wa shifa'uhu amrani birtikabihi muttafiqan. Obatnya ada dua perkara. Ini resep dari beliau. Ya, sang dokter hati. Baik. Harus kedua-duanya dikonsumsi. Nggak bisa salah satunya saja Anda minum. Ya. Jadi dua-duanya harus diminum. Itu resep dari dokter Ibnu Qayyim. Barakallahu. Wa shifaa'u amrani birtikabihi muttafiqan. Nasun minal kitabi. Wa sunnatur rasul. Nasun minal kitabi wa sunnatur rasul. Obatnya adalah nas dari kitabullah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu obatnya
kebodohan. Ya, Anda harus minum obat pil kitabullah dan sunnahnya Rasul alaihissalatu wassalam. Tapi nggak bisa sembarang minum. Memang ya, nggak bisa sembarang minum. Kita harus tahu dosisnya. Ya mana? Ya, kita tahu ini obat sakit kepala. Tapi kalau kita nggak dikasih tahu dosisnya, itu berbahaya. Ya, kalau dosisnya terlalu sedikit, ya sakitnya nggak sembuh. Kalau dosisnya kebanyakan, maka bisa menimbulkan yang namanya kematian, gitu ya, bahaya. Sehingga butuh yang namanya dosis. Kemudian beliau menyatakan, wa tabibu dzaka alimur rabbani. Dan dokternya yang menentukan dosisnya, kadarnya, itu adalah seorang alim, seorang ulama yang rabbani. Ya, yang memiliki karakter pendidik, berjiwa pendidik, bukan pengajar. Ya, kalau sekedar ngajar banyak yang bisa. Tapi untuk memiliki karakter pendidik itu bukan sembarangan. Barakallahu fikum. Baik. Itu kata beliau. Sehingga gak sembarangan menggunakan kalung dan sunnahnya Rasul. Ya, itu tadi yang kita maksud. Sayyid, tidak cukup bagi kita belajar agama itu dengan autoritas. Tapi butuhnya seorang ustaz atau seorang guru yang membimbing kita, yang memberitahu kita ayat ini maksudnya demikian. Ya, ayat ini dikhususkan dengan ayat yang ini. Ayat ini tidak berlaku lagi, dimasuk dengan hadisnya Rasul. Sehingga apa? Ya, kita bisa menerapkan ayat Al-Quran dan sunnah Rasul sesuai dengan pada tempatnya. Dengan kata lain, dosisnya pas. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang sangat penting dalam belajar ilmu agama. Ya kan? Banyak. Kalau kita mendapati sekarang, masya Allah sudah menjamur kajian-kajian dengan kitabullah dan sunnahnya Rasul. Ya banyak. Banyak. Ya. Di mana-mana kalamullah sunnah Rasul, kalamullah sunnah Rasul. Tetapi apakah mereka menggunakan dosis yang tepat dalam menggunakannya? Dalam artian memahaminya dengan pemahaman yang tepat? Nah, itulah letak perbedaannya antara kajian ahli sunnah dan kajian selain dari mereka. Barakallahu fikum. Baik. Ini terkait dengan akad. Iya. Adapun kaitannya dengan kitab tauhid, jelas di dalam ayat ini diperintahkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan yang namanya kesyirikan. Barakallahu fikum. Baik. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Tersisa satu hadis dari Mu'adz bin Jabal. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.